Jadi sebaliknya, kalau kita pernah menzalimi orang, menyakiti orang, menghina orang, orang itu tidak bisa balas kita. Tidak bisa balas. Tapi dia ngomong satu aja. Kuserahkan urusan ini kepada Allah. Selesai. Kelar hidup kita. Kalau sudah ngomong kuserahkan urusan ini kepada Allah, Allah yang angkat urus itu. Bahaya ini. Maka kita jangan pernah remehkan doa dari orang baik. Jangan pernah kita memiliki doa-doa yang jelek dari orang lain. Alhamdulillah. Maka ini, ayo sama-sama terus yakin kepada Allah saat berdoa. Nabi Musa yakin betul saat berdoa. Ini boleh kita amalkan doa ini. Kita baca, yang lagi galau, yang lagi sumpah, yang lagi buntu, baca doa. Nabi Musa kan buntu nih, jalannya buntu, depan laut, belakang Fir'aun. Dengan doa ini diberikan jalan keluar oleh buntu juga. Tak yakin berarti. Yakin gitu, jangan nyalakan doanya, salahkan keyakinan kita kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah dan kau yakin doamu diijabah Allah. Yakin. Masya Allah. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Kepada engkau aku mengadukan segalanya ya Allah. Ku adukan semuanya kepada engkau ya Allah. Wa antal musta'an, dan engkau yang bisa menolong ya Allah. Engkau yang bisa berikan solusi ya Allah. Masya Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, semua datang dari engkau ya Allah. Yakin kita. Masya Allah. Maka hati kita akan tenang. Jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Badan bekerja, badan berusaha, hati tetap yakin kepada Allah. Ini yang penting. Kita harus bekerja, semangat, cari rezeki semangat, hati tetap yakin kepada Allah. Saat tidak dapat apa yang kita inginkan, hati kita tetap lapang karena kita yakin Allah pasti akan mengabulkan doa kita sesuai dengan yang terbaik menurut Allah, bukan apa yang terbaik menurut kita. Tenanglah. Yang sudah doa minta jodoh belum datang-datang, tenanglah. Mungkin jodohmu belum lahir. Umur 30 tahun belum lahir, lama nunggu. Tenang aja, ada pasti. Tidak mungkin, tulang rusuk itu sudah ada. Tak usah dicari, tenang aja. Masya Allah. Tapi Ustaz, aku tiap hari nyari tulang rusuk, dapat tulang rusuk sapi. Salah cari berarti. Walhasil tenang aja, yang muda santai. Yakin aja kepada Allah. Ini kadang kita ilmu yakin udah berkurang. Hafal Quran, ganteng, putih, belaga, tapi tidak yakin. Sayang. Ini ada orang santai ya, rai tidak belaga, tapi yakin luar biasa, dapat cantik. Berkat yakin tadi. Masya Allah, yakin aja. Ujung Lembang modal tambang. Walhasil jadi nikmat. Jadi ini luar biasa. Ini pelajaran berharga ini. Kita yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan jalan. Jangan mengeluh. Yang kedua, yakinlah urusan dunia ini. Wa man asbaha li umuri dunya hazina. Siapa yang pagi hari urusan dunia dia sedih, khawatir, masyaallah, faqad asbaha sakhitan ala Allah. Maka pagi itu dia marah dengan Allah sebenarnya. Masya Allah, sedih di urusan dunia. Gimana nanti kami, gimana makan, gimana anak, gimana pekerjaan. Jangan sedih. Masya Allah. Hazinan ala umur dunia. Faqad ghadaba an Allah. Dia sudah marah dengan Allah. Allah menyiapkan takdir terbaik untuk kita. Jadi kalau ditanya, gimana takdir terbaik kamu? Takdir terbaikmu adalah apa yang Allah sedang jalankan untukmu. Takdir terbaik kita. Inilah yang paling indah. Karena masalah orang lain kita tidak akan mungkin kuat memikulnya. Tidak akan mungkin kuat ini. Jadi jangan ngarep kita seperti orang. Kadang lemah nusa jadi bapak itu hidup santai, duit banyak, masya Allah, rumah gedong, mobil ada, lemah ni ada. Tak tahu masalah dia lebih banyak dari kita. Dulu ada Syekh Mutawalli Syarawi pernah cerita. Jadi beliau ada seorang qadhi, hakim agung yang banyak dapat aduan dari masyarakat.
Yang ini ngadu urusan dunia, ini ngadu urusan harta, ini ngadu urusan ini keluarga dan sebagainya. Ngadu banyak. Akhirnya beliau punya inisiatif. Besok semua warga kumpul semua. Kita akan selesaikan semua masalahnya. Kumpul, ramai orang datang. Nak diselesaikan. Jangan lupa bawa kertas, bawa pena. Siap. Setelah kumpul semuanya, catatlah semua masalahmu. Catat. Utang, cicilan, kreditan panci, macam-macam. Anak sekolah, macam-macam. Sakit, saro, macam-macam ditulis semuanya. Sudah selesai tulis, sudah. Sekarang golong, masukkan ke kotak besar. Masuk semua. Masalah manusia tadi masuk. Setelah habis itu dikubek selesai, akhirnya dipanggil acak. Fulan, maju, ambillah kertas itu sebagai masalahmu, kita akan selesaikan bersama. Ambil dia, muka kertas, tutup lagi, selesai. Dia tanya lagi, kenapa kau tak ngambil kertas? Aku tak galak ngambil masalah wong, karena ternyata masalah orang lebih banyak dari masalah aku. Aku nak nyari kertas aku belah, ingok rayung, nomor urut malah aku ni. Ternyata masalah orang tu lebih banyak dari kita. Tapi kok lihatan dia senyum bahagia, maka jangan heran. Kalau nyingok ustaz tu banyak sengeh, jangan heran, banyak tersenyum. Karena mereka sebenarnya bukan tidak punya masalah, tapi mereka pandai menyembunyikan masalah itu. Jadi jangan kita umat Islam tersenyum, habis kajian senyum. Ini kadang ada habis kajian rayu sipit tu. La ilaha illallah. Minimal ngelemak ke wong jadilah. Itu ngelemak ke wong. Ya Allah, habis kajian sengih, masya Allah. Nabi aktsaruhum tabassuman, paling banyak tersenyumnya, padahal Nabi adalah asyaddul bala al-anbiya, paling berani ujian adalah para nabi dan rasul. Banyak ujiannya, tapi paling banyak senyumnya. Presiden Nabi Muhammad, Panglima Nabi Muhammad, pemegang kunci Baitul Mal Nabi Muhammad, kepala keluarga Nabi Muhammad, istrinya banyak, diurus semua. Ini minta maaf, presiden bukan, panglima bukan, pemegang kunci Baitul Mal berduit tak juga, buntu jomblo pula. Tak galak senyum, apa dia beban hidup tu? Sampai heran orang tengok itu. Tersenyumlah, masya Allah. Maka ini luar biasa. Akhir Ramadan ni, ayo kita senang, gembira. Kalau hati kita senang, badan kita akan kuat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jam berapa ini? Jam 6. Ceramah Ramadan tak boleh lama-lama, kering mulut ustaz pagi masih dah lama-lama, yang penting ada hikmah aja. Isi waktu berkah. Ini waktu berkah. 1 waktu ba'da subuh, 2 waktu ba'da asar menjelang maghrib, 3 waktu ba'da maghrib, 4 sebelum sahur. Wa minal ashari hum yastaghfirun. Naam. Wa man tawadda'a li ghinahu faqad dhahaba thulutsad dini. Siapa orang yang merendahkan hatinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, telah hilang 2/3 agamanya. Naudzubillah min dzalik. Kita muliakan orang itu bukan karena kayanya, tapi karena 2. 1 karena li ajli amalihi au salahihi, ay salahihi, karena kesolehannya, karena amalnya. Yang kedua, li ajli ilmihi, karena ilmunya. Ini yang kita muliakan. Orang soleh, orang baik, orang taat, muliakan dia, karena dia adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang kedua, para ulama, muliakan mereka, karena mereka membawa warisan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau di hadapan orang kaya biasa saja. Jangan nunduk-nunduk, jangan minta-minta, jangan. Kadang kita, masih ada rendang nyelip nih. Tadi pagi saya terbaca ada orang muat status, muat video. Maka ini media ini penting sekali. Muat di TikTok, muat deh, masya Allah.
Hukum makan sisa rendang, sisa makanan yang ada di mulut. Kata dia tidak batal. Sama seperti air ludah. Apa alasan dia? Karena potongan daging itu tidak mengenyangkan. Dalam hatiku lemah nih bibi ini. Potongan rendang tidak kenyang. La ilaha illallah. Kita makan nasi sesuap kenyang tak? Mana kenyang? Bahaya ini. Banyak uang jalan di dunia ini. Kalau ada potongan rendang, kalau masih terasa, bisa dikeluarkan, keluarkan. Jangan tanggung. Ini, oh sayang Ustaz, mahal rendang ini. Batal itu. Masya Allah, setelah dibersihkan. Kecuali kalau memang sulit dibersihkan, bercampur dengan air dan sebagainya. Nah, jadi luar biasa. Ini berkah. Jangan, maka kita jangan pernah merendahkan hati kita di hadapan orang kaya, di hadapan pejabat. Biasa saja. Biasa saja. Kenapa? Rendah hati kita untuk Allah, tidak pernah silau dengan siapapun, karena kemuliaan apapun, karena yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir pribadi minta maaf pagi ini, duduk di kursi sendirian di atas ini, minta maaf. Jangan tersinggung. Walhasil sementara aja ini, habis ini diangkut ibu budak ini. Tak mungkin saya bawa pulang. Alhamdulillah. Nah, ini berkah. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Jadi judulnya Ramadan kita isi dengan kegembiraan menuju akhir yang sempurna, insyaallah dalam kemenangan wafat husnul khatimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum.